sekarang ngaku deh. Apa aja yang apa aja yang udah suami saya beli buat kamu? Saya udah jelaskan, saya nggak ada apa-apa sama dia. Bohong. Ini pasti dari suami saya juga. Ini pasti dari suami saya juga. Bukan. Udah Mbak, saya di sini nggak ada urusan sama Mbak. Saya udah nggak mau ada urusan sama kalian berdua. Mbak. Kamu gak usah marah-marah gitu, gak usah malu-maluin aku di depan orang. Kamu yang bikin malu. Kalau kamu masih percaya sama aku, ya, kamu dengerin aku. Kamu nggak bisa dipercaya. Semua udah kebukti. Aku begini tuh karena buat kamu juga, tau gak? Buat aku. Kamu tuh harusnya mikir pakai otak, Mas. Kamu enak-enakan sama perempuan. Udah, Kasar gak mau, aku gak mau. Kasar, bro. Bisa. Bentar. Ini lu kasar banget sih jadi suami. Lu kalau ada masalah ngobrol baik-baik sama istri lu, jangan kayak begini. Kasar, kamu ajak dia pulang. Ya cuman caranya baik-baik. Jangan narik-narik kayak begitu. Kamu bisa dong. Pulang. Bisa denger gua nggak sih? Lu bisa jadi cowok nggak sih sebenarnya? Lihat jadi suami kayak begini. Lu tanya baik-baik sama dia mau diajak pulang atau enggak? Udah, kalau kamu gak mau pulang sama aku, ya udah. Gila kasar banget sama cewek. Kasar banget ya sama istri sendiri. Oh, kasar banget sih. Jelas-jelas dia ada buktinya loh, yuk. Masih aja berkelit. Saya udah gak kuat, kan? Saya gak kuat. Hari ini dia udah ambil ATM saya. Belum lagi dia pakai kartu kredit saya. Besok apa lagi coba yang mau dia perbuat sama saya? Istighfar, Mbak. Kenapa saya harus diginiin terus? Saya udah berusaha jadi istri yang baik. Saya bantu dia. Tapi dia nggak pernah sayang ke saya. Mbak, mendingan gini deh Mbak pulang terus ngobrol dari hati ke hati sama suami Mbak. Mungkin kalau tadi tuh situasinya juga lagi nggak enak kalau buat ngobrol kan. Siapa tahu kalau di rumah Mbak bisa baik-baik ngobrol dari hati ke hati sama suami Mbak. Gimana Mbak? Mendingan kita pulang lagi. Saya juga ngerti pasti Mbak ini udah pusing banget kan Mbak, nangis terus loh seharian Mbak. Terima kasih ya Mbak. Jadi akhirnya kita sekarang mau ke rumahnya Mbak Eliana lagi. Jadi terakhir kita ketemu sama Mbak Eliana, dia udah susah dihubungin, ya kan yo? Susah dihubungi, kita udah benar-benar putus komunikasi. Tapi tadi setelah kita beres sholat maghrib, ternyata Mbak Eliana bisa ngabarin kita lagi. Dan dia minta kita buat datengin dia lagi ke rumahnya. Fat, ini bukannya Mbak Eliana? Oh iya nih, Mbak Eliana. Mbak, Loh kenapa? kok nangis? Mbak kok nangis? Mbak kenapa sih? Mbak kok nangis? Ntar gue turun dulu, coba. Ini ada apa sih Mbak? Mbak kenapa nangis sih Mbak? Ada apa lagi? Udah beberapa hari ini suami saya nggak pernah pulang. Gara-gara peristiwa kemarin, Majiga tuh udah nggak bisa dihubungin lagi. Terus kemana ya? Apa ke ibu keluarga Mbak?
Mbak udah cek belum ke rumah ibu mertua Mbak? Aku udah kesana tapi nggak dibukain pintu, Pak. Cuman Mbak ngeliat ada motornya suami Mbak nggak di sana? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Aku nggak masalah. Kalau emang suami aku cuma mau sama uang aku nggak masalah. Tapi aku cinta sama suami aku, Mbak. Aku mau tetap sama dia. Ya tapi nggak sewajarnya dong Mbak, seorang suami ninggalin istrinya apalagi di saat kalian lagi ada masalah. Dan maaf ya Mbak ya, menurut saya Mbak ini gimana ya, ada salah juga di sini karena menurut saya Mbak itu terlalu memanjakan suami. Karena sedikit-sedikit Mbak ngeluarkan uang buat suami, jadi dia merasa kayak punya Mbak tuh ya bang duit dia. Maaf ya Mbak, bukan maksud saya Tapi kenapa nasib saya kayak gini ya, Mama? Saya udah berusaha buat nyelamatin rumah tangga saya. Tapi Mas Dika nggak mau tahu, malah dia sekarang pergi nggak ada kabar. yang salah kalau Tante saya. Kamu mau kemana? Ayo masuk, Aku mau masuk, nyari masuk. Mas Dika. Udah, ayo masuk. bentar. Mbak Nena mau pergi sama kita? Nggak usah, Mbak. Ngapain ngurusin nih Aku mau ketemu suami kayak Mas gitu, Dika. Mbak? Udah nggak usah. Ayo, kasihan ibu kamu. Ngomongin tentang suaminya itu. Nggak usah, Mbak. Nggak usah. Laki nggak tanggung jawab begitu, buat apa diurusin? Biarin aku selesaiin masalah aku dulu sama Mas Dika ya, Tante. Aku udah capek, Tante. Aku sama Mas Dika banget. Aku nggak mau berlarut-larut kayak gini, Tante. Kalau begitu terserah kamu deh. ya gimana ya, di lain sisi tante Mbak juga peduli sama Mbak, peduli juga dengan ibu Mbak. Cuman ya kalau menurut saya sih memang permasalahan ini harus segera diselesaikan. Cuman gini Mbak, saya ingatkan sedikit ya Mbak, Mbak harus ikhlas nanti dengan apapun kondisi yang akan Mbak terima. Karena kalau kayak begini terus menurut saya Mbak ya, ini nggak akan berakhir dengan baik. Ya, Mas. Yang penting saya mau ketemu suami saya. Tolong, Tante. Saya udah capek, saya nggak nguat kayak gini terus. Saya mau ketemu suami saya. Ini aja deh Mbak, coba sekarang kita cek ke rumah mertua Mbak dulu aja gimana ya. Kita mulai pencarian dari situ dulu aja ya. Kita coba lagi ke sana ya Mbak ya. Ayo, sabar ya. Teman Mbak. Kita bakal bantu. Insya Allah ya Mbak ya, cepat ketemu ya. Semoga dia satu lagi. Apaan sih? Ada perlu apa ya Mbak? Aku mau ngomong sesuatu sama Mbak Lena Mbak kenal? tentang suami Mbak. Kayaknya aku Suami? aku pernah ngeliat Mbak ini. Yaudah kita coba. Kamu siapa lagi? Hah? Gini deh Mbak, bisa Apa lagi ini? Apa lagi? Ini perempuan mana lagi? Ada perlu apa? Coba kita obrolin. terus nih. Beneran deh, gimana ya Mbak ya? Apa yang Mbak mau jelasin sekarang? Apa lagi ini? Selama ini udah pacaran sama Mas Dika 6 bulan Mbak. Pacaran kamu bilang? Kamu ngomong jangan sembarangan. Mbak. Apa lagi yang mau kamu jelasin? Aku juga selama ini ditipu sama dia Mbak. Kamu tuh ngomong jangan ngaco. Mbak, tenang dulu, Kamu tuh ngomong jangan ngaco. Mbak. Dari tadi kamu tuh jangan ngaku-ngaku. Istighfar Mbak. Mbak, aku juga dibohongin selama ini Mbak. Aku ini istrinya Mas Dika ya. Kamu jangan ngaku-ngaku lagi ya. Hah? Mbak tenang. Cukup!
Coba deh Mbak jelasin baik-baik deh Mbak. Soalnya nggak tahu mas. Mas Tega itu udah punya istri. Terus Mbak pacaran 6 bulan tuh sekarang masih pacaran? Iya, tadinya. Tapi setelah aku tahu Mas Tega udah punya istri dan dia juga pernah kencan sama Yuna. Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Masih untung Mbak aku masih mau ngaku. Terus motivasi Mbak apa sih buat cerita sama Mbak Eliana? Aku kasihan sama Mbak Eliana. Makanya aku dari kemarin ngikutin kalian. Mbak. Gimana? Mbak sabar Mbak.